Saya hari ini akan mendampingi kalian sebagai kakak pembina. Jadi hari ini mungkin bisa panggil saya kakak pembina, oke? Semuanya, saya akan ajari kalian sampai bisa dari basic. Kita di sini nggak ada cheating. Kita semuanya di sini mulai dari debu. Iya ya. Nggak ada yang boleh menggoda kakak pembina ya. Emang bisa ya orang yang nggak pernah keluar rumah ngajarin cara bertahan hidup? Neko ya Mas Sena, kamu diminta untuk meminta tanda tangan dari para kakak pembina yang ada di sini, oke? Gak usah banyak protes. Di sini saya tidak menerima berbagai macam protes karena tujuan kita di sini di tengah hutan ini, kita ingin mengetahui cara bertahan hidup seandainya kita tersesat di hutan. Paham? Sandi Morse Internasional ini seperti ini ya. Ini boleh dicatat ya. Kok bisa ada internet? Iya, soalnya kan satelit itu di luar angkasa, Abe. Jadi mau kita di bagian belahan dunia manapun, selama ada satelit kita bisa berinternet. Sandi rumput saya juga tahu ya. Kita akan belajar sandi Morse ya. Oke, mari kita tes. Ayo pingsan minta minyak telon. Kasihlah itu minyak tanah. Cepat, serius teman-teman. Ini artinya apa? Ada yang tahu ini sandi Morse apa? Arti I love you too. Iya. Oke, yang terakhir ya teman-teman. Ada yang tahu ini apa? Beli ciki beli koyo. Apaan nih pada beli ciki beli koyo? Nggak boleh ya, nggak boleh. Kita from the scratch di sini. Kita tidak menerima pembelian makanan instan, minuman instan. Apa itu Riku? Kamu apa ini? Teknik pengancaman kah? Kamu pikir saya tidak bisa baca itu? Bisa. Itu artinya aku cinta kamu. Enggak, aku gak boleh ada perasaan antara kakak pembina dengan adik-adiknya. Regu harimau kesurupan macan kubang. The hell. Baik, selanjutnya kita akan belajar membuat tenda. Yang pertama kakak akan ajarkan adalah simpul pangkal. Oke, pertama seperti ini. Lalu ulurkan ke belakang dan masukkan di sini. Nih. Bukan. Kan begini. Sumpah tadi aku bisa weh. Begini. Gini deh, gini. Coba gini kan. Set. Terus diginiin. Gini. Nah, begini caranya teman-teman. Ini adalah simpul pangkal ya. Fungsinya adalah untuk mengikat pangkal gagang ya teman-teman. Ulang, boleh. Hah, dipikir saya tidak bisa. Saya ini paling jago bikin tenda. Nih yang pertama nih seperti ini nih. Pertama nih begini, set, begini, lalu begini. Lalu begini. Terus dimasukin ke sini. Nih ya, begini. Tinggal cari kerja. Mengerti ya, paham ya? Kalau gitu yang bagian memasak kalau gitu ya, karena kita pasti harus makan dong. Oke, yang pertama kita nggak mungkin dong tiba-tiba punya mie instan ya, nggak mungkin ya teman-teman. Tapi kita tenang aja, bisa buat from the scratch ya. Baik, kita pakai batu. Terus ini ada tepung. Ini hanya tepung dengan air ya teman-teman ya, tidak saya campur apa-apa lagi. Kita bagi-bagi aja gitu ya. Dan kita bentuk-bentuk ya selayaknya membentuk mie saja ya teman-teman ya. Kita bisa kayak digulung-gulung begini ya adonannya sampai berbentuk seperti mie ya teman-teman ya. Karena ini tradisional banget. Dan kita memang harus bisa, kita dipaksa harus bisa karena di alam liar nggak mungkin ada yang jual mie instan ya teman-teman. Jadi ini caranya kita buat adonan-adonan tipis seperti cacing. Ya, ini terserah ya sebenarnya mie-nya mau bentuk apa, terserah kalian ya. Mau kalian bentuk jadi hati bisa nggak? Bisa dek. Nih ya, jadi hati ya ini hati ya teman-teman. Hati nih cakep banget ya. Jadi kehidupan primitif tuh bisa juga dibawa fun ya teman-teman ya.
Kakak minta satu orang di kelompok itu untuk bikin adonan mie ya. Bebas seperti gimana ya. Sampai bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, ini hasil kakak sendiri yang buat. Kan kalian kan buatnya bebas aja. Cuman kalau kakak nyamannya buatnya bentuknya seperti ini teman-teman. Gitu ya. Jadi udah mengerti ya untuk pembuatan mie-nya. Gampang ya. Bahannya hanya telur, tepung dan air ya teman-teman. Airnya bisa diambil di perairan mata air di bawah. Di sini kebetulan tadi saya menemukan tanaman jamur enoki teman-teman. Seperti ini ya bentuknya, jamur enoki. Tapi hati-hati ya teman-teman, jamur enoki ini tidak tumbuh di sembarang tempat. Oke, kakak ajarin dulu cara mencabutnya ya teman-teman. Cara mencabut jamur enoki ini adalah tinggal dicabut aja secara perlahan, hati-hati karena jamur itu tanaman yang cukup fragile. Ya, di sini kakak bakal ajarin cara menyalakan dengan batu saja ya teman-teman. Jadi kalian hanya tinggal menggesek seperti ini. Ya, caranya kira-kira seperti itu atau menggunakan kayu teman-teman. Jadi tuh ada dua cara. Bisa kayak pakai kayu ya. Ini misalnya begini. Terus kalian esek-esek seperti ini, gitu. Tapi di sini aku bakal coba pakai batu ya teman-teman. Nyalain apinya. Oke, sebentar. Sebelum itu kita cari dulu wadah untuk memasak. Biasanya sih kalau kakak pakai batu. Oke, kalian hanya tinggal mencari bentuk batu yang cocok untuk menjadi wadah ya, seperti ini. Ya, ini batu sangat bagus punya. Lihat ya. Oke, di sini kita bakal coba menyalakan api. Wow, berhasil ya teman-teman ya. Tolong dipraktikkan dan hati-hati karena ini kita bermain-main sama tenaga alam ya teman-teman. Api ya. Lalu kita bisa letakkan batu di atas. Ya seperti ini. Lalu ambillah air secukupnya. Lalu tinggal kita tunggu sejenak aja. Bawa valir buat bikin api. Ya bisa jika oke, ini ada kaitannya sama supranatural. Tapi itu kan tidak mudah dan tidak semua orang bisa gitu ya. Untuk memanggil valir tersebut tuh butuh energi yang besar. Emang di hutan ada kompor? Bejir, siapa yang pakai kompor? Bejir, Anip, udah gila kamu. Kita nggak kenal teknologi seperti itu. Oke, kita akan memasukkan tepung yang sudah tadi kita buat, yang sudah kita olah tadi. Sengku pun minder ngelihat, buset. Kamu kira di anime itu si Sengku tahu dari mana ilmu-ilmu begitu? Makanya nih mahal bos, mahal. Bejir. Lalu kita tambahkan jamur enoki ya teman-teman ya. Kakak pesulap tiba-tiba muncul api. Hellchips tolong videonya, VOD-nya nanti diputar balik dan di slow motion.